Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Oke, alhamdulillah ya, pekan ini kita bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Siapa nih yang tiap pekan menunggu pelajaran matematika? Nah, teman-teman, pada pekan ini kira-kira kita mau belajar tentang apa ya? Kita akan belajar masih tentang diagram batang. Tapi hari ini kita akan mereview. Kira-kira teman-teman dari pertemuan pertama, kedua, ketiga kemarin sudah paham tentang materi diagram batang? Nah, kalau misalnya kita mereview, berarti pekan depan kita akan melaksanakan penilaian harian ya teman-teman. Maka dari itu, teman-teman harus mendengarkan dan menyimak video pembelajaran kali ini dengan benar-benar fokus. Fahim tuh? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Bu Fitri ingin membuat kesepakatan pembelajaran terlebih dahulu. Kesepakatan pembelajaran matematika yang pertama yaitu teman-teman tertib ketika menyaksikan video. Yang kedua, fokus dan sabar. Yang ketiga, semangat berlatih ya. Dan yang terakhir, jika teman-teman belum memahami materi ini, diperbolehkan untuk bertanya kepada Bu Fitri dengan bantuan orang tua ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bu Fitri akan mengajak teman-teman bermain tebakan logika. Nanti Bu Fitri akan berikan teman-teman sebuah gambar, teman-teman harus menebak jawabannya. Bu Fitri berikan waktu 5 detik teman-teman untuk menjawabnya. Jika sudah lewat 5 detik, kita akan menjawab bersama-sama ya teman-teman. Are you ready kids? Oke, kita mulai. Tebakan yang pertama. Di sini sudah ada 3 buah apel yang ditambah hasilnya sama dengan 30. Di bawahnya ada 1 buah apel, ditambah 4 buah pisang, dan ditambah 4 buah pisang, hasilnya 18. Nah, di bawahnya lagi ada 4 buah pisang dikurang dengan 2 buah kelapa, hasilnya sama dengan 2. Kemudian, yang jadi pertanyaan, 1 kelapa ditambah 1 apel dan ditambah 3 buah pisang, hasilnya berapa ya teman-teman? Ibu Fitri berikan waktu 5 detik teman-teman untuk menjawabnya. Oke, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, jawabannya berapa teman-teman? 20, 13, 15, yo berapa? Jawabannya adalah 14. 1 buah kelapa ini nilainya 1. 1 buah apel nilainya 10 dan 3 buah pisang ini nilainya 3. Jadi hasilnya 1 ditambah 10 ditambah 3 sama dengan 14. Oke, lanjutkan ya teman-teman untuk tantangan yang berikutnya. Nah, di sini sudah ada urutan angka. Nomor apa saja yang teman-teman temukan dalam gambar ini? Silakan Ibu berikan waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya berapa teman-teman? Kita cek sama-sama ya. Jawabannya adalah
ada angka 6, ini angka 6-nya. Kemudian ada angka 8, ini 8. Kemudian ada angka 9, angka 9-nya ini teman-teman, dempet. Kemudian ada angka 2, 2-nya dari sini, ini 2. Kemudian ada angka berapa lagi? Angka 4, ini angka 4. Dan yang terakhir angka 1. Barakallah untuk teman-teman yang sudah menjawab dengan tepat. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan mereview dulu untuk bagian-bagian dari diagram batang. Nah, teman-teman, kira-kira masih ingat nggak bagian-bagian dari diagram batang terdiri dari apa saja? Oke, kita bersama-sama ya mengingatnya. Yang pertama, bagian-bagian diagram itu ada garis yang tegak lurus ini namanya apa teman-teman? Namanya adalah garis vertikal atau kita sebut dengan sumbu Y. Kemudian ada garis yang dalam posisi mendatar. Ini namanya apa teman-teman? Namanya adalah garis horizontal atau kita sebut dengan sumbu X. Nah, untuk yang berada pada sumbu X atau garis horizontal itu adalah nama dari data. Contohnya di sini datanya tentang variasi rasa susu. Berarti rasa susunya ada rasa susu vanila, coklat, dan strawberry. Kemudian untuk angka yang berada pada garis vertikal itu merupakan banyaknya data. Dan selanjutnya ada yang tidak boleh lupa adalah judul dari diagramnya. Nah, yang panjang-panjang ini teman-teman, yang ada di atas coklat, vanila, strawberry, inilah yang kita sebut dengan diagram batang. Ini batangannya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita balik dulu nih. Data, kira-kira teman-teman masih ingat nggak pengertian dari data? Data adalah informasi yang didapatkan dari hasil pengamatan. Teman-teman dapat menyajikannya dalam bentuk diagram gambar ataupun diagram batang. Untuk kelas 4 ini, kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, di sini sudah ada contoh datanya, yaitu variasi media penugasan daring kelas 4 SDI The Green Camp. Di dalam tabel ini ada nomor, nama media penugasan, dan jumlah orang yang memilih. Untuk nomor pertama, ada media penugasan Quizizz dipilih oleh 30 orang. Yang kedua, ada Google Form dipilih oleh 10 orang. Dan yang terakhir, media penugasan Socrative yang memilih sebanyak 20 orang. Nah, sekarang teman-teman buat dalam bentuk diagram batang. Oke teman-teman, di sini sudah Bu Fitri sediakan kertas kotak-kotak untuk mempermudah kita menggambar diagram batangnya. Dan di sebelahnya sudah ada tabel berisi data yang akan kita buat. Yang pertama, kita harus menggambar garis apa namanya teman-teman? Garis vertikal atau sumbu Y. Kemudian, kita gambarkan garis yang posisinya datar. Namanya adalah garis horizontal atau sumbu X. Oke, kemudian di sumbu X ini kita isi dengan nama-nama media penugasan terdiri dari Quizizz, Google Form, dan Socrative. Oke, kemudian pada sumbu Y terdapat garis-garis merah nih teman-teman. Karena datanya ini berkelipatan 10, maka kita mulai dari angka 10 ya.
10, 20, dan 30. Jangan lupa dituliskan jumlah. Oke, kita mulai. Untuk media penugasan kuisis dipilih oleh 30 orang. Nah, posisinya harus sejajar ya teman-teman ya. Kemudian, untuk media penugasan Google Form dipilih oleh 10 orang. Nah, ini sesuai ya teman-teman. Kemudian, untuk Socrative dipilih sebanyak 20 orang. Dan tak lupa yang terakhir, teman-teman harus menyertakan judul dari diagramnya, yaitu variasi media penugasan kelas 4 SDI The Green Camp. Oke, sekarang kita lanjutkan ke menjelaskan dengan kalimat isi dari diagram batang. Bu Fitri akan memberikan beberapa pertanyaan berdasarkan dari diagram yang sudah kita buat tadi. Nah, silakan teman-teman menjawab ya. Yang pertama, media penugasan apakah yang paling banyak dipilih? Kita lihat nih teman-teman di sini. Yang paling banyak itu apa ya teman-teman? Jawabannya adalah media penugasan kuisis, yaitu sebanyak 30 orang yang memilih. Oke, kita lanjutkan. Media penugasan apakah yang paling sedikit dipilih? Jawabannya adalah, kita lihat dari diagram ini, langsung terlihat ya, yang mana yang paling sedikit. Jawabannya adalah media Google Form. Oke, kita lanjutkan. Berapa jumlah variasi media penugasan pada diagram batang tersebut? Ada berapa nih teman-teman jumlah variasi media penugasannya? Ada 3 variasi, terdiri dari Quizzes, Google Form, dan Socrative. Sampai sini kira-kira sudah makin paham? Kita lanjutkan ya teman-teman. Berapa jumlah seluruh data variasi media penugasan? Nah, kalau untuk mendapatkan ini, teman-teman harus menjumlahkan dari data yang memilih Quizzes berapa orang, kemudian ditambah dengan yang memilih Google Form, dan yang memilih Socrative. Jawabannya berapa teman-teman? Jawabannya ada sekitar 60 orang. Oke, kita lanjutkan ya. Bu Fitri ingin memberikan sebuah kuis matematika yang berkaitan dengan diagram batang. Nanti kita akan jawab bersama-sama ya. Soal yang pertama. Di sini sudah ada diagram tentang variasi kegiatan free play SDI The Green Camp. Di sini untuk variasi kegiatannya sudah ada data bermain bola dipilih oleh 25 orang yang menyukai. Kemudian kegiatan membaca buku dipilih oleh 5 orang. Bermain sembunyi endop ada 10 orang yang memilih, dan bermain congklak ada 15 orang yang memilih. Nah, berdasarkan dari diagram batang, kegiatan apakah yang paling digemari oleh teman-teman di sekolah The Green Camp? Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah kegiatan bermain bola. Barakallah untuk yang menjawab dengan tepat, yaitu sebanyak berapa orang teman-teman yang memilih permainan bola? Sebanyak 25 orang. Oke, kita lanjutkan. Masih dengan diagram yang sama. Benar atau salah pernyataan berikut ini? Jumlah seluruh data siswa yang mengikuti kegiatan free play sebanyak 60 orang siswa.
benar atau salah? Nah, Ibu kasih waktu 10 detik deh buat teman-teman menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa jumlahnya teman-teman? 60. Benar. Oke, kita cek sama-sama ya jawabannya benar atau salah. Jawabannya adalah salah. Tidak sebanyak 60 siswa. Coba kita hitung sama-sama. 25 ditambah 5 berapa? 30. 30 ditambah 10, 40. 40 ditambah 15. Berapa? 55. Jadi yang mengikuti kegiatan free play itu sebanyak 55 orang siswa. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini masih dengan tabel yang sama. Kegiatan apakah yang kurang diminati ketika free play? Jawabannya adalah membaca buku. Benar sekali teman-teman, membaca buku. Karena membaca buku hanya dipilih oleh 5 orang siswa. Nah teman-teman, ternyata di Indonesia ini minat untuk gemar membaca itu masih kurang. Padahal informasi penting seperti ilmu, apapun itu, semuanya ada di buku. Jadi sebenarnya teman-teman harus lebih rajin untuk membaca buku. Fahim tuh? Oke teman-teman, sekian dulu pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar untuk persiapan pekan depan ya. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.